Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa agenda kita untuk webinar ini adalah satu semacam review untuk materi itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan pembahasan apa yang sudah ditugaskan pada minggu lalu yang harusnya sudah masuk hari Kamis kemarin. Tapi saya dapat informasi tadi dari Bu Zainab ada 2 yang belum menyampaikan laporan untuk penugasannya. Ya, baik Bapak sekalian. Jadi dalam paket hulu ini ada beberapa poin yang akan nanti saya sampaikan. Slide. Ya. Jadi Bapak sekalian ini secara singkat jadi tujuan modulnya. Jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa paket ini baru merupakan pengenalan, jadi baru bersifat umum. Jadi memang modul ini akan sangat luas dibanding mungkin dengan modul-modul lain. Ini akan sangat luas karena minimal ada 3 subtopik yang akan dibahas ya. Kalau akan dikembangkan akan membutuhkan waktu yang panjang dan ini bisa masing-masing menjadi paket tersendiri. Yaitu misalnya tentang wanita, KB dan kesehatan reproduksi. Nah itu cukup panjang lebar. Kemudian gizi dan tumbuh kembang. Nah, tentu ini terkait lebih banyak pada anaknya. Kemudian pencegahan penyakit KIA, mulai dari ANC, imunisasi. Jadi ketiga subpaket ini tentunya akan sangat luas. Nah tapi semua ini adalah merupakan paket hulu yang ada kegiatan di masyarakat. Jadi ini secara singkat nanti akan saya sampaikan untuk pengenalan kepada Bapak Ibu sekalian. Slide. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita masuk ke dalam secara gambaran umumnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat landasan teori dan kerangka konsepnya dulu yang kita gunakan untuk memahami pendekatan yang ada. Slide. Jadi intinya kita akan coba berangkat dari konsep dari WHO yang dikembangkan oleh WHO dan donor agensi lainnya. Itu tentang continuum of care. Nah, jadi kontinum dari pelayanan, khususnya terkait dengan ibu dan bayi dan anak ya. Jadi ini continuum of care ini menyangkut ada dimensi waktu dan dimensi tempat. Jadi menurut konsep ini secara umum dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak memang ini harus bersifat terus-menerus, kontinu ya, tidak terputus. Jadi ini bisa mulai dari ibunya, kalau kita akan mulai dari ibunya, tapi juga bisa diintervensi mulai dari awal dia lahir ya. Jadi terus akan dikembangkan sampai melahirkan, kemudian membesarkan anak dan terusnya ya. Jadi ini secara keseluruhan nanti coba kita lihat lihat slide selanjutnya. Kita akan coba melihat slide. Ya, ini Bapak sekalian, ini konsep yang sudah juga diterapkan di Indonesia. Jadi saya coba mencoba mengingatkan. Jadi kita melihat sini kalau memang mulainya bisa dari mana saja, tapi kita bisa dalam konsep di sini kita coba melihat dari pregnancy dulu ya. Jadi konsep ini mulai dari ibu hamil, kemudian anak lahir, masa habis melahirkan, jadi postnatal care, kemudian sampai dia sekolah, sampai masa dewasa, kemudian masa reproduktif dan seterusnya ya, sampai meninggal ya. Jadi memang konsep semacam ini harus secara lengkap yang kita terapkan dalam pendekatan kesehatan ibu dan anak. Nah tentu nanti kita kaitkan di mana posisi pendekatan paket hulu. Nah kalau ini paket secara umum seperti ini, artinya nanti paket hulu ini, paket hilir pun nanti akan mengacu pada konsep ini. Tapi karena nanti kita akan bagi diskusi kita paket hulu nanti akan gimana. Oke, slide selanjutnya. Nah ini secara keseluruhan seperti ini Bapak sekalian. Jadi mulai masa dewasa, jadi sebelum kehamilan ya. Jadi memang intervensinya nanti kita akan coba lihat dari pra kehamilan, saat hamil, kelahiran dan seterusnya. Itu untuk maternal health, kemudian untuk kesehatan anaknya sendiri ya. Nah ini yang namanya kontinum, jadi tidak berkeputusan. Selama ini barangkali pendekatan kita ini terkotak-kotak. Yang mengurus bayi sendiri, ngurus ibu sendiri. Kadang-kadang masalah ibu hamil pun baru ditangani ketika dia hamil. Jadi ada kejadian mungkin di NTT Bapak sekalian. Itu terjadi banyak kejadian kasus bayi lahir
BBLR ya, berat badan bayi lahir rendah. Ya. Itu ternyata memang setelah diselidiki atau ditelusuri, ibunya HB-nya rendah. Nah, kenapa HB-nya rendah? Ternyata sejak kecil atau sejak masa kanak-kanak dia sudah kurang gizi. Ditambah lagi dengan malaria. Nah, kalau kondisi semacam ini tidak ditangani sejak awal, ini tidak cukup intervensi hanya memberikan tablet besi ketika ibu hamil. Nah, selama ini kalau kita biasa terkotak-kotak, jadi misalnya untuk ibu hamil itu pemeriksaannya nanti ada paketnya pemberian tablet besi sekian-sekian. Ternyata menurut penelitian terakhir ini untuk meningkatkan HB ibu tidak cukup hanya saat dia hamil, seharusnya sudah diintervensi sejak dia sebelum hamil, bahkan mungkin sejak anak-anak. Nah, inilah makanya dengan paket semacam ini, continuum of care, kita coba untuk upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi itu harus dimulai secara berkesinambungan, tidak bisa terkotak-kotak. Nah, mungkin itu. Nah, oke, lanjut lagi. Saya masih dalam konsep umum dulu sebelum kita masuk pada konsep terkait dengan slide. Ya, baik, ini terkait dengan tempat Bu sekalian ya. Jadi kita melihat. Jadi pelayanan itu bisa di rumah tangga, bisa di tempat pelayanan, entah di puskesmas atau puskesdes atau sampai di tempat rujukan. Nah, ini semua harus saling terkait. Bagaimana masalah di rumah tangga, kemudian rujukannya sampai ke rujukan akhir. Nah, ini continuum of care juga tadi selain masalah umur atau masalah waktu, ya, kemudian juga harus terkait juga continuum of care ini juga terkait dengan tempat di mana perawatan diberikan. Ini tidak boleh terkotak-kotak. Alhamdulillah sekarang Kementerian Kesehatan sudah menggabungkan. Sebelumnya di struktur organisasi yang lama, urusan puskesmas biasanya ada di Binkesmas, urusan rumah sakit ada di Yanmed. Jadi terkotak-kotak. Nah, sekarang sudah dalam satu dirjen, sehingga keterkaitan ini pun sudah makin terjaga. Ya, ini sudah ada, alhamdulillah ada perkembangan seperti itu. Lanjut slide. Ya, Bapak sekalian, ini hanya menggabungkan dari konsep-konsep yang ada, jadi hanya menekankan bahwa continuum of care kita perhatikan dari aspek waktu, ya, dia sepanjang hidup dia harus mendapatkan pelayanan, tidak hanya kita konsentrasi saat dia hamil dan partus, tapi juga sepanjang hidup dia sampai meninggal. Kemudian keterkaitan dengan tempat pelayanannya, jadi dari community ataupun keluarga sampai ke tempat rujukan. Nah, inilah yang harus kita jaga betul dengan konsep paket hulu ke hilir yang akan kita bahas nanti. Slide. Nah, ini dengan konsep-konsep tadi tentu kita harus menekankan pada untuk modul ini di mana posisi pendekatan hulu di masyarakat. Nah, slide. Ya, jadi Bapak sekalian, kira-kira pendekatan hulu yang ada di situ, ya. Jadi ada adolescent dan before pregnancy di situ, dan saat dia hamil, dan saat tempatnya adalah di saat di keluarga dan komunitas, ya. Nah, itu kira-kira kita bisa intervensi adalah paket hulu, bermainnya di situ. Nanti kalau paket hilir nanti sudah masalah klinis, mungkin di atas-atasnya di rumah sakit dan seterusnya. Nah, jadi ini kira-kira posisi. Jadi dari konsep itu kita akan diskusi pada poin-poin atau titik di situ. Slide selanjutnya. Ya, ini sama juga, kira-kira ini lingkupnya di situ ya. Jadi nanti misalnya reproductive health, nah makanya muncul nanti ada paket KB, ada masalah aborsi ya segala macam ya. Jadi muncul di situ sekalian. Nah, artinya kita kembangkan paket hulu ini dengan dasar-dasar teori atau konsep-konsep yang berlaku internasional. Tapi tetap kita akan coba sesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Ya, selanjutnya. Ya, ini kalau konsep yang lain juga ya, ini kita bermain di situ, mulai terkait dengan di mana ya, paket dulu itu akan bermain ya, di level masyarakat. Ini akan kita level keluarga dan level masyarakat. Baik, lanjut slide. Nah, dalam konsep paket hulu dan kehilir, kita melihat bahwa sekalian konsentrasi kita ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita melihat dibanding dengan paket-paket lain ya, paket hulu ini cukup luas, sangat luas bahkan ya.
kita lihat di sini yang saya beri lingkaran merah terputus-putus terkait dengan keluarga berencana, perbaikan gizi dan pencegahan penyakit, wanita, remaja dan kesehatan reproduksi, kegiatan lain, antenatal care, tumbuh kembang, dan imunisasi. Jadi kalau kita lihat kotaknya dia sudah ada 7. Tapi dengan 7 kotak ini kita mencoba menggabung menjadi 3 paket konsultasi. Slide. Ya, baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, Bapak sekalian, terkait dengan landasan konsep atau landasan teorinya, mungkin ada yang belum jelas atau kita diskusikan dulu sebentar sebelum kita masuk pada pokok bahasan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan? Ada yang sudah memberikan sinyal? Ya. Halo, Iya, Bu Ratih. Oh iya, Bu Ratih ya. Ya. Ratih bisa tanya. Ya, silakan Bu Ratih. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Iya Bu Ratih. Bapak, Ya. ketika saya mau sekedar berkonsultasi dengan Bapak bertanya tentang Ya, silakan, Bu. sebenarnya Pak, ketika itu masalah berada pada saat ibu hamil, Ya. kalau di dinas itu di bagian kesehatan ibu dan anak. Ya. Ketika sudah lahir, bayi baru lahir, baru menjadi masalah bagi gizi. Ya. Sehingga ketika kita mengintegrasikan sebuah program itu sangat sulit sekali. Ya. Saya mau bertanya bagaimana kiat-kiat Bapak untuk bisa mensinergiskan antara kesehatan ibu dan anak dan gizi supaya kita tidak akan lagi melahirkan anak-anak stunting, wasting, dan underweight. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Ratih ya. Ya. Ya, Bu Ratih ya. Oh iya. Ya, baik Bu. Jadi ini salah satu tugas kita selaku konsultan. Jadi memang kegiatannya adalah untuk paket konsultasi Bu ya. Jadi tentu yang pertama adalah mencoba mengadvokasi kepada Dinas Kesehatan bahwa penanganan masalah kesehatan ibu dan anak dengan konsep continuum of care ini tidak bisa terkotak-kotak. Jadi nggak continue lagi kalau terkotak-kotak. Boleh yang mengurus berbeda, tapi tetap masalah rangkaian continuum of care itu harus tetap terjaga. Jadi memang harus ada suatu kesepahaman dulu, persamaan persepsi. Ya, nanti ibu kalau selaku konsultan bisa mengadvokasi dinas yang bersangkutan. Oke, kalau tupoksinya berlainan, masing-masing ada strukturnya, tapi kegiatan atau sasarannya ini jangan lepas. Konsep continuum of care ini harus tetap terjaga. Ya. Jadi, nah ini memang harus ada koordinatornya atau harus ada yang merangkai atau ya menggabungkan atau mengintegrasikan. Nah disinilah mungkin nanti tugas konsultan sangat penting. Ya, bagaimana bisa mengintegrasikan semua itu. Tapi tetap kalau saran saya adalah mencoba mengadvokasi dinas yang bersangkutan, entah melalui pimpinan atau semuanya dikumpulkan. Ini loh konsep continuum of care seperti ini. Tidak bisa lagi terkotak-kotak. Nah, kalau tidak ya kasihan masyarakat atau ibu yang bersangkutan yang akan dan bayi ya yang akan menderita atau tidak optimal pelayanan. Mungkin itu Bu saran saya ya. Mungkin itu juga bisa ditambah Bu Zainab yang Terima kasih ya, Pak. ya, ya. Tidak ada lagi? Halo? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Oh iya, baik. Bapak sekalian, kalau memang ada kesulitan untuk sinyal, pertanyaan bisa ditulis di chatting ya. Jadi bisa Anda tuliskan, nanti biar kita nanti jawab juga langsung ya. Anda Bapak sekalian bisa menuliskan pertanyaan atau komentar, klarifikasi dan lain sebagainya langsung pada internet. Ya. Baik, Bapak sekalian, saya lanjutkan sedikit terkait dengan pengembangan paket konsultasi kegiatan di hulu. Slide. Baik, Bapak sekalian, ini kita coba akan ada kembangkan. Jadi dari 7 kotak tadi yang di paket hulu, ini kita coba kelompokkan menjadi apa yang tanya? Oh iya. Oh iya. Bu Rispa. Bu Rispa. Halo, Bu Rispa?
Halo. Halo, ada pertanyaan Bu Risma? Ris, pakai coba. Halo, Ris, silakan Bu Risma. Oke, mungkin. Halo, ada pertanyaan Bu Risma? Baik, mungkin ditutup dulu, kita lanjutkan. Mas Lili. Ya, ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Silakan Bapak sekarang kalau saat berlangsung kalau ada pertanyaan atau komentar silakan ya. Nanti kita sesuaikan karena ini lebih banyak untuk diskusi ya, bukan mengulang materi ya. Ini cuma hanya poin-poin. Baik, Bapak sekalian, ini paket yang kita kembangkan nanti ada 3 paket dari 7 kotak di paket hulu Paydir. Ini ada 7 kotak di paket hulu, kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama paket 1 tentang wanita, KB dan kesehatan reproduksi. Yang kedua gizi dan tumbuh kembang. 3 pencegahan penyakit kaya yang terkait di kaya, jadi dengan ANC dan imunisasi. Ada nih? Baik, ada pertanyaan dari Bu Rohma ya. Ya. Pertanyaan adalah bagaimana jika kita menghadapi kendala dengan budaya setempat? Ya, memang masalah budaya memang sulit Bu ya. Jadi oleh karena itulah dalam paket ini kita ini sebetulnya ada satu lagi Bu, ada yang penyusun ini ada Bu Ati yang dengan pendekatan budaya. Ya, jadi memang masalah ini kita tahu betul bahwa intervensi di masyarakat harus mempertimbangkan aspek budaya. Nah, untuk pendekatan budaya ini ya tentu ya harus kita nanti ada modul khusus yang terkait dengan ini masuk dalam paket ini terkait dengan bagaimana pendekatan budaya yang harus kita lakukan. Cuma masalahnya Bapak sekali betul, pendekatan budaya ini tidak bisa disamakan Indonesia Raya. Artinya seluruh wilayah kita buat semacam kiat yang sama, ini tidak bisa. Ya. Jadi mungkin untuk daerah-daerah misalnya seperti di Sunda, ada di Jawa Barat akan berbeda dengan di Bengkulu, dengan di NTT, atau di Maluku, ini akan berbeda seperti itu. Ya. Tapi kalau kita melihat memang yang jelas kita harus tahu dulu budaya setempat seperti apa. Kemudian nanti akan kita kembangkan juga nanti misalnya terkait dengan tabu atau kalau di Sunda ini pamali dan sebagainya ya. Seringkali kepercayaan semacam itu ini sudah melekat atau mendarah daging. Ya mungkin ada dasar-dasar yang terkait dengan alasannya secara ilmiah barangkali ya. Nah, sepanjang kita memang bisa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap ibu dan sebagainya ya, atau tokoh-tokoh masyarakat, dan biasanya terkait budaya ini mungkin pendekatannya lebih banyak pada suami barangkali ya. Nah, ini seringkali banyak di kejadian di tempat lain atau hasil penelitian, keterlambatan pengiriman rujukan ibu ini seringkali bukan ibunya yang memutuskan malah, tapi malah keluarga dan suami. Nah ini tentu yang mereka punya alasan tersendiri terkait dengan masalah budaya ini. Ada apa di situ? Jadi memang agak cukup berat Bu ya kalau kita misalnya selaku konsultan akan mengintervensi masalah budaya ini. Maka kami di FKUGM tahu betul masalah seperti ini sehingga dalam tim kami juga melibatkan ahli budaya. Nah beliau lah nanti yang akan banyak membantu kita semua untuk bagaimana mengatasi masalah hambatan budaya ini. Oke, mungkin nanti karena kebetulan ahli budaya ini sedang ke NTT Bu ya, sedang ke Surabaya jadi tidak bisa. Mudah-mudahan nanti tanggal 29 nanti beliau hadir sehingga bisa lebih ya menjelaskan secara lebih rinci ya. Mohon maaf karena saya bukan ahli budaya nanti salah menjelaskan ya. Tapi kita punya ahlinya untuk itu Bu ya, sekalian. Oke. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan slide. Jadi masing-masing paket kita coba sedikit bahas. Kita kira-kira mau kemana gitu ya. Apa yang akan kita kembangkan selaku konsultan dalam masing-masing paket itu. Jadi paket 1 ini bagus sekali ya. Yang kita sampaikan ini adalah merupakan draft kasar atau draft versi kami ya.
Ini sebagai pancingan saja, Bapak sekalian. Ya. Jadi ini bisa didiskusikan, bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Ya. Termasuk tadi Bu Bapak Ibu sekalian, kami misalnya ada 7 kotak di paket hulu. Kami mengelompokkan menjadi 3 paket. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa saja mengelompokkannya dalam 4 paket, 5 paket, atau total 7 paket, atau berapa paket. Dengan pertimbangan sesuai dengan tenaga yang ada. Jadi kalau misalnya timnya cuma sedikit, mungkin sekian paket, itu agak susah. Ya. Nah, kami di UGM mencoba membuatnya menjadi 3 paket. Ya, ini suatu tawaran, jadi bukan sesuatu yang baku Bapak Ibu sekalian ya. Ini semacam pancingan lah demikian ya. Artinya kita di UGM sudah bergerak ke arah sana. Ada lagi. Mbak Lini Anggra ini. Oke. Untuk paket ini berarti lebih mengarah ke arah preventif. Ya, betul Bu. Jadi untuk paket hulu ini pertanyaan Bu Rini Anggra ini. Untuk paket hulu ini berarti lebih mengarah ke arah preventif. Jadi lebih banyak non-medis yang berperan. Mungkin dari tokoh agama dan tenaga penyuluhan mungkin. Ya, betul Bu. Jadi seperti itu Bu, memang akan berperan. Nah, masalahnya kita nanti selaku konsultan adalah bagaimana bisa membantu proses ini terjadi. Jadi kita memberikan semacam saran, memfasilitasi agar proses misalnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya itu bisa didekati, bisa diberi pemahaman. Nah, inilah tugas konsultan kita untuk ke arah sana. Jadi betul Bu ya. Jadi ini peluang untuk, jadi nanti Bu sekalian, jadi bisa saja nanti bukan konsultan yang melakukan, tapi melalui dinas, konsultan bisa memberikan arahan, memberikan pembekalan atau pendampingan kepada petugas di dinas atau puskesmas untuk melaksanakan itu. Tapi ini merupakan salah satu agenda dari konsultan.